Nova dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan sebuah media pembelajaran yaitu apel misterius yang akan diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia mengenai menentukan struktur cerpen. Mensimulasikan media pembelajaran apel misterius ini, kita akan lihat dulu bagaimana cara pembuatan media pembelajaran apel misterius ini dan alat dan bahan apa saja yang digunakan. Serta bagaimana cara pembuatan apel misterius ini. Alat dan bahan yang digunakan itu sangatlah mudah kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Dan juga cara pembuatannya sangatlah mudah. Jadi teman-teman gak perlu ribet dan gak perlu mengeluarkan uang banyak untuk membuat apel misterius ini. Nah, sekarang kita akan mensimulasikan bagaimana cara media pembelajaran apel misterius ini digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam materi menentukan struktur cerpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai struktur cerpen. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu cerpen? Betul sekali, cerpen merupakan cerita pendek. Nah, cerpen ini merupakan salah satu cerita yang menurut wujud fisiknya itu bersifat pendek. Sebenarnya, panjang atau pendeknya sebuah cerita itu relatif. Namun, ukuran panjangnya cerpen atau jumlah kata yang terdapat dalam cerpen itu biasanya berkisar antara 500 sampai 5.000 kata. Jadi, ketika dibandingkan dengan novel, maka cerpen itu akan lebih lebih pendek. Nah, kalian sudah paham mengenai cerpen? Bagus. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu cerpen, sekarang kita akan membahas mengenai struktur yang ada dalam cerpen atau struktur cerpen. Nah, ada yang tahu apa aja struktur cerpen? Nah, struktur cerpen yang pertama itu adalah eksposisi. Apa? Eksposisi, betul sekali. Eksposisi itu merupakan pengenalan. Pengenalan apa? Pengenalan tokoh yang terdapat dalam cerpen. Biasanya, di eksposisi itu dijelaskan mengenai tokoh-tokoh yang ada dalam cerpen serta watak-wataknya. Ada yang dijelaskan secara tidak langsung dan ada juga yang dijelaskan secara langsung. Nah, paham mengenai eksposisi? Paham. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu komplikasi atau mulai munculnya permasalahan. Nah, kita tahu kan dalam sebuah cerita itu, entah itu cerpen atau novel, pasti ada satu masalah yang terjadi.
Nah, komplikasi ini merupakan awal mula benih-benih masalah itu terjadi. Jadi biasanya ada bentrokan antara satu tokoh dengan tokoh lain, antara misalnya pemeran utama dengan yang antagonisnya. Nah, di situ mulai terjadi wujud-wujud benih-benih permasalahan. Nah, paham mengenai komplikasi? Ya, bagus sekali. Nah, sekarang yang selanjutnya yaitu adalah rising action atau konflik itu mulai memuncak. Nah, jadi dari komplikasi itu kan mulai muncul tuh benih-benih permasalahan. Nah, makanya di rising action ini masalah itu semakin meningkat, permasalahan itu semakin meluas, semakin konkret gitu. Nah, itu merupakan rising action. Nah, yang keempat yaitu ada yang namanya puncak permasalahan. Jadi setelah tadi benih-benih masalah muncul, mulai memuncak hingga tiba di puncak permasalahan. Nah, biasanya puncak permasalahan ini sangatlah rumit, di mana antara misalnya adanya pertentangan antara satu tokoh dengan tokoh lain, munculnya orang-orang yang atau tokoh-tokoh yang memperkeruh suasana. Nah, itu biasanya terjadi di puncak konflik. Nah, setelah puncak konflik, maka struktur drama yang terakhir atau yang kelima yaitu coda atau ending. Nah, biasanya coda atau ending ini dari tadi masalah yang memuncak ini mulai mereda masalahnya, mulai muncul penyelesaian-penyelesaian. Nah, biasanya ending dari suatu cerpen itu ada 2 atau 3. Nah, diantaranya ada yang pertama happy ending, ada yang sad ending, dan ada juga yang menggantung. Jadi ada yang happy ending itu si pemeran utamanya itu berakhir bahagia. Kalau sad ending si pemeran yang utamanya itu berakhir menderita atau berakhir sedih. Nah, kalau menggantung gitu jadi tidak tertebak akhirnya itu seperti apa gitu. Nah, itu merupakan struktur drama. Coba Ibu tanya kembali, struktur drama itu ada berapa? Ada 5, betul sekali. Yang pertama itu eksposisi, yang kedua komplikasi, yang ketiga rising action, yang keempat puncak konflik, dan yang terakhir ending atau coda. Nah, anak-anak semua sudah paham mengenai struktur cerpen? Ada yang ditanyakan? Oh, alhamdulillah kalau anak-anak semua sudah paham. Nah, sekarang kita akan menguji pemahaman kalian mengenai struktur cerpen. Nah, apakah kalian sudah paham mengenai struktur cerpen? Baik, nah kalau kalian sudah paham, Ibu akan menguji pemahaman kalian mengenai struktur drama itu dengan Ibu punya apel misterius. Nah, jadi di sini ada pohon apel dengan 5 buah apel yang masing-masing apelnya itu diberi huruf. Ada A, B, C, D, dan E. Nah, sekarang silahkan masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil cerpen yang akan dikerjakan, yang akan dianalisis, dan juga untuk memilih apel mana yang akan didapatkan. Silahkan masing-masing kelompok ke depan. Nah, cerpennya udah Ibu bagikan ya. Dan juga tadi teman-teman kalian yang maju ke depan sudah memilih apel mana yang akan didapatkan. Nah, tadi kelompok 1 itu memilih apel dengan huruf C. Oke, kita ambil apel dengan huruf C. Nah, ini dia apel dengan huruf C. Ada sesuatu nih, ada yang misterius di balik apel ini. Nah, ini dia. Kita baca. Puncak konflik. Jadi, kelompok 1 yang tadi memilih apel C, dari cerpen yang sudah Ibu berikan, kalian harus menentukan puncak konfliknya, ya. Jadi, dari cerpen itu, analisislah mana yang merupakan puncak konflik. Dapat dipahami? Ya, bagus. Sekarang kelompok 2 memilih apel dengan huruf
B. Oke, kita ambil apel yang huruf B. Nah, kita ambil sesuatu di belakang apelnya. Nah, yang didapatkan oleh kelompok 2 yaitu ending atau koda. Jadi, mana kelompok 2? Nah, kelompok 2 harus menentukan ending atau koda yang ada dalam cerpen itu. Jadi, analisis mana yang merupakan ending atau kodanya. Apakah endingnya itu happy ending, atau sad ending, atau bahkan menggantung? Ya. Oke. Nah, sekarang kelompok 3. Kelompok 3 itu memilih apel dengan huruf E. Kita ambil apel dengan huruf E. Nah, ini apel dengan huruf E, di dalamnya ada komplikasi. Jadi, kelompok 3 harus menganalisis mana yang merupakan komplikasi yang ada dalam cerpen itu, ya. Oke, selanjutnya kelompok 4 itu mengambil apel A. Kita ambil apel A. Nah, di dalam apel A itu ada orientasi. Jadi, kelompok 4 silakan tentukan orientasi dari cerpen yang sudah diberikan. Nah, kelompok terakhir itu memilih apel dengan huruf D. Kita ambil apel dengan huruf D. Nah, di dalam apel huruf D itu berisi rising action atau bertambahnya kesukaran permasalahan. Jadi, anak-anak kelompok 5 harus menentukan rising action dari cerpen tersebut. Dapat dipahami? Baik, sekarang Ibu berikan waktu 30 menit untuk kalian menentukan sesuai dengan apel yang sudah kalian ambil. Ya, jadi tadi kelompok 1 harus menentukan puncak konflik dan kelompok-kelompok lainnya sesuai yang sudah ditentukan ya. Silakan dikerjakan. Nah, sudah? Oke, sekarang silakan bacakan oleh perwakilan kelompoknya mana yang merupakan orientasi, komplikasi, rising action, puncak konflik, dan juga koda sesuai dengan tugas kelompoknya masing-masing. Dan silakan teman-teman yang dari kelompok lain untuk mengutarakan pendapatnya, apakah itu sudah sesuai dengan kriterianya, apa belum? Apakah endingnya itu memang itu atau bukan itu? Gitu ya, silakan kelompok lain untuk memberikan komentar atau memberikan pendapatnya. Nah, sudah dapat dipahami dari cerpen tersebut mana yang merupakan orientasi, komplikasi, rising action, konflik, dan juga ending. Nah, baik. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa struktur cerpen itu ada 5. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada rising action, yang keempat ada puncak konflik, dan yang terakhir ada ending atau koda. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah berakhir. Mudah-mudahan kalian bisa memahami mengenai materi yang sudah diajarkan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi simulasi pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran apel misterius. Nah, jadi di dalam apelnya itu kita masukkan sebuah pertanyaan untuk dijawab oleh murid-murid atau oleh siswa dengan cara berkelompok. Jadi siswa tadi diberikan cerpen yang di dalam cerpennya itu sudah dituliskan ABCD-nya. Jadi sudah otomatis langsung memilih buah apel mana yang akan diambil. Nah, begitulah cara pembelajaran menggunakan media pembelajaran apel misterius ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.